Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di chemistry class ya. Semangat belajar kembali setelah PTS di minggu kemarin. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya. Kita lanjutkan materinya untuk semester ini. Nah, yang akan kita pelajarin sekarang itu mengenai sel elektrokimia namanya. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau bahkan bisa dibilang kayaknya 99% kita menggunakan sel elektrokimia. Ya. Oke, nah di sini sel elektrokimia mungkin Bapak bahas sekitar 3 kali pertemuan. 2 atau 3 kali pertemuan ya. Nah untuk kesempatan sekarang yang bakal kita bahas namanya sel volta. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata kita punya beberapa jenis sel elektrokimia. Cuma 2 sih sebenarnya ya. Nah ini nih. Jadi sel elektrokimia itu jenisnya ada 2. Ada yang namanya sel volta atau sel galvanik. Dan ada yang namanya sel elektrolisis. Nah, khusus untuk kesempatan sekarang yang bakal kita bahas hanya mengenai sel volta. Cuman kita bakal pelajarin perbedaan antara jenis sel elektrokimia satu dengan yang lain ya. Misalkan gini, untuk sel volta nanti itu dia suatu reaksi kimia ternyata menghasilkan listrik. Bapak bisa. Memang contohnya apa? Contohnya yang Bapak bilang tadi 99% kalian pegang. Yaitu apa? HP kan. Tapi bukan HP-nya ya yang sel volta itu. Tapi yang membuat HP-nya nyala yaitu baterai ya. Jadi ternyata baterai itu termasuk kategori sel volta ya, aplikasi dari sel volta. Makanya deket banget dengan kehidupan kita. Malah bisa dibilang kan HP bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok sekarang tuh ya. Bahkan ketika belajar pun kalian pakai HP kan ya. Nah itu ya. Kalau sel elektrolisis lawannya atau kebalikannya. Jadi reaksi kimia itu justru berlangsung kalau ada listrik di dalamnya. Dialirin listrik. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau ini menghasilkan listrik, reaksi kimia itu menghasilkan listrik. Kalau yang ini justru reaksi kimia itu bisa berlangsung kalau ada listrik gitu ya. Jadi kalau ini dari gak ada jadi ada, kalau ini harus ada supaya berlangsung ya. Nah, terus ciri lain dari sel volta adalah dia itu reaksinya spontan. Reaksinya spontan ditandain dengan atau cirinya itu adalah nilai NO sel bertanda positif. Nah, apa itu NO sel nanti kita bahas di beberapa slide ke depan ya. Dan kalau sel elektrolisis sebaliknya, reaksinya tak spontan. Makanya dia tuh membutuhkan listrik karena emang reaksinya nggak spontan ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga, jadi dalam sel elektrokimia itu kita akan mengenal dengan elektroda namanya. Elektroda itu ada dua macam, yaitu ada yang disebut dengan katoda dan ada yang disebut sama anoda. Nah, perbedaannya apa di sel volta sama sel elektrolisis? Yaitu mengenai muatannya. Jadi kalau untuk sel volta, katoda itu adalah elektroda positif dan anoda itu negatif. Tapi kalau untuk sel elektrolisis justru kebalikannya. Nah, nanti biar sedikit membantu hafalan, disingkat ya, semacam disingkat ya, bahwa kalau sel volta itu KPAN, KPAN, singkatan dari katoda positif, anoda negatif. Tapi kalau elektrolisis, KNAP, katoda negatif, anoda positif, itu ya. Oke. Nah, namun di antara perbedaan-perbedaan ini ada juga ternyata kesamaan antara sel volta sama sel elektrolisis. Yang pertama di bagian jenis reaksi. Jadi ternyata jenis reaksi misalkan nih di katoda walaupun muatan elektrodanya beda untuk sel volta sama elektrolisis, tapi jenis reaksinya sama, yaitu reduksi, dan anoda jenis reaksinya adalah oksidasi di sel volta maupun elektrolisis. Nah, disingkatlah di sini dengan istilah KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi, atau K-red anox,
katoda reduksi, ya kan? Anoda oksidasi, ya. Itu. Terus sama ada aliran, beberapa aliran nih, ada dua macam aliran, ada aliran elektron dan ada aliran listrik. Kalau aliran elektron itu bergerak dari anoda ke katoda, jangan ketukar ya, karena listrik kebalikannya, bergeraknya itu dari katoda ke anoda. Oke, itu untuk jenis-jenis sel elektrokimia. Sekarang kita fokus ke salah satunya, yaitu mengenai sel volta. Nah, ini semacam rangkaian, salah satu rangkaian dari sel volta ya. Jadi susunan rangkaiannya, ini kalau kalian nggak lagi belajar daring aja bisa kita coba ke lab, ya, mengenali sel volta salah satunya. Nah, di sini biasanya sel volta itu ada dua wadah yang berisi cairan atau larutan. Terus ke dalam wadah tersebut masing-masing kita celupkan batangan. Nah, batangan ini yang disebut dengan elektroda ya. Nah, kalau di sini bahannya itu batangannya itu elektrodanya itu adalah dari seng sama tembaga. Nah, terus dari kedua wadah ini kita hubungkan dengan sesuatu, malah dua macam. Yang pertama dengan kawat yang tersambung pada voltmeter, yaitu untuk mengukur listrik yang dihasilkan tadi kan, berapa ya, pakai voltmeter. Jadi sebenarnya voltmeter gak ada pun gak masalah. Jadi ini dihubungkan lewat kawat listrik, terus ke voltmeter, ya kan, ini. Dan satu lagi, yaitu menggunakan jembatan garam. Nah, kenapa sebut jembatan garam? Pertama, karena dia menghubungkan, berarti dia dinamain jembatan. Dan kalau garamnya itu karena dia di dalamnya mengandung garam. Ya, gitu ya. Nah, misalnya gini, ada pertanyaan, Pak, ini kenapa kok seng itu dia bertindak sebagai anoda dan tembaga bertindak sebagai katoda? Apakah karena posisinya seng itu di gambarnya di sebelah kiri, tembaga itu sebelah kanan, berarti posisi anoda selalu di kiri, katoda selalu di kanan? Ternyata enggak juga, karena kalau misalkan Bapak pindahin seng sebelah kanan, tembaga ke sebelah kiri, maka katoda pun tetap adalah tembaganya. Jadi nanti katodanya sebelah sini, anoda sebelah kanan, kalau keduanya kita tukar ya. Dan termasuk cairannya tentunya. Nah, terus ini dari mana susunannya seperti ini? Dan satu lagi, ini yang ada panah ya, kalau kalian penasaran, Pak ini panah itu maksudnya apa sih, panah biru? Panah biru itu menunjukkan aliran elektron ya, arah dari elektron. Tadi katanya elektron itu bergerak atau mengalir dari anoda ke katoda. Cocok kan tuh? Dari anoda gerak menuju katoda. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Kenapa seng sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda? Dari mana? Nah, penjelasannya kita lanjutin di sini. Ada yang disebut dengan deret volta. Jadi deret volta itu merupakan urutan zat yang rata-rata sih di dalam deretnya itu berupa logam ya. Yaitu berdasarkan kenaikan potensial elektrodenya. Elektroda atau elektroda sama aja ya. Nah, apa itu potensial elektroda? Jadi potensial elektroda atau potensial reduksi itu adalah kecenderungan suatu spesies kimia untuk memperoleh elektron dan karenanya dapat tereduksi. Jadi simpelnya kecenderungan suatu zat untuk mengalami reduksi gitulah kalau disederhanakan. Kalau lupa hafalan nih ribet kata-katanya, biasanya sih jarang. Yang penting ini tuh ya banyak, siap-siap. Nah, ini deret voltanya. Sengaja Bapak warna-warni ini ya. Mudah-mudahan ntar ini. Jadi di sini ada deret volta L I K B A C A N A M G A L M N Z N seterusnya sampai AU. Ini pun Bapak nggak cantumin semua, realnya itu lebih banyak. Nah, tapi dari segini banyak pun sebenarnya nggak semuanya muncul. Jadi coba kalian hafalin. Nah, di sini ada salah satu cara untuk menghafalkan menghafalkan unsur-unsur ini ya, deret volta ini ya. Namanya itu pakai jembatan keledai. Nih, disusun kalimatnya nggak nyambung ya, sebenarnya sih suka-suka kalian, bikin aja kalimat sendiri boleh, yang penting membantu dalam menghafalkan deret volta ini. Kalau Bapak bikinnya gini, ini juga Bapak ngambil dari luar sih, sama modif dikit lah. Lihat kalau Bapak camat nanti meninggal, Ali menangis,
Terus Zeni cari Ferry sedang, lo kan maksa ya. Zeni cari Ferry sedang coba nikahkan Seno Pebi. Cumi hangus agak pahit, kan? Ya. Ini yang warnain ini menunjukkan lihat itu dari LI, itu dari K, kalau itu dari K, BA Bapak, ya kan, CA camat, CA dan seterusnya ya. Kalau kalian mau bikin sendiri silakan ya, sedemikian menarik sehingga lebih mudah untuk dihafalkan deret voltanya ya. Oke, itu deret voltanya jadi ini nih. Nah, deret volta ini disusun berdasarkan N0, potensial reduksi yang di atas dibahaskan ini katanya berdasarkan kenaikan ya. Dimana yang ke kiri dia semakin kecil, ke kanan semakin besar. Makanya nyebutin deret volta itu katanya disusun berdasarkan kenaikan. Berarti dari kiri ke kanan tuh naik nilai N0, nilai potensial elektrodanya ya. Dimana semakin ke kiri berarti zat itu akan semakin mudah mengalami oksidasi atau semakin reaktif atau semakin mampu mendesak dan semakin mudah larut. Ini peristiwa lain. Sebenarnya kalian yang paling utama tuh ini, semakin mudah mengalami oksidasi. Dan semakin ke kanan justru kebalikannya, semakin mudah mengalami reduksi. Dan kebalikan dari ini nih, ya. Gitu ya. Jadi coba dihafalin deret voltanya dikit-dikit pakai kalimat keledai kayak gini nih salah satunya. Bisa searching kok, banyak kok pilihan kalimat keledainya ya. Oke, nah balikin ke yang tadi misalkan. Kenapa katanya yang Zn itu Seng itu dia adalah anoda dan tembaganya adalah katoda. Karena ternyata posisi, coba Bapak ciriin ya. Nah, Zn itu adalah sini kan. Nih, ini Zn. Dan ada tembaga itu Cu sini kan. Secara letak Cu lebih kanan dari Zn, yang artinya yang kanan tuh katanya reduksi, yang kiri oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah katoda, di katoda maksudnya. Kalau oksidasi itu di anoda. Maka kesimpulannya adalah Zn-nya bertindak sebagai anoda dan tembaganya bertindak sebagai katoda. Nah, jadi karena dari sini dari deret voltanya ya, jadi dari situ ya. Oke. Kita coba ke sini nih. Masih rangkaian yang tadi. Reaksi sel, karena nyambung ke reaksi sel. Di katoda, karena tadi katodanya itu adalah tembaga, maka reaksinya adalah tembaga bermuatan 2+ ditambah 2 elektron jadinya Cu, tembaga ya. Nah, kenapa reaksinya kayak gini? Simpelnya gini aja deh. Ya, simpelnya aja ya. Katoda itu kan reduksi. Reduksi itu biloxnya turun atau berkurang. Nah, di sini kan tadi Cu nih, sudut pandang kita. Dia biloxnya harus turun. Nah, kalau sini kan biloxnya Cu plus 2 nih, dilihat dari angka muatan. Di sini kan 0, nggak ada kan? Berarti 0. Berarti dari 2 ke 0 kan naik turun? Kan turun. Makanya dia reduksi. Misalkan muncul gini, Pak ini plus 2-nya dari mana sih? Gitu kan. Kalian cari aja di sini. Adanya Cu apa? Cu plus 2 kan? Ini kan? Nih. Ya. Muncul lagi. Pak ini 2 elektron itu apa maksudnya? Atau 2 ini kayak gimana sih? Kenapa letaknya di sini bukan sebelah kanan aja? Karena dia itu untuk semacam menyetarakan muatan. Jumlahnya kenapa 2? Simpelnya ya. Karena menyesuaikan dengan jumlah angka plus di sini nih. Plus 2 ya berarti 3E. Kalau plus 3 ya 3E. Plus 1 ya 1E. Gitu ya. Oke ya. Ini untuk katoda. Untuk anodanya, karena tadi adalah Zn, berarti Zn berubah menjadi Zn plus 2 dan 2E. Kenapa di sini Zn dulu? Nggak mirip sama kayak yang di atas. Yang plus 2 dulu, baru yang nggak ada gitu kan, nggak ada plusnya. Karena kalau anoda itu kan kebalikannya katoda ya. Jadi reaksinya itu adalah oksidasi. Oksidasi itu biloxnya naik. Berarti dari di sini kan ini 0, ini plus 2. Kalau dari 0 ke plus 2 kan naik. Ya kan cocok. Kalau dibalik plus 2-nya di sini Zn yang nggak ada plusnya di sebelah kanan, nanti malah turun, jatuhnya reduksi lagi. Mirip kayak di katoda yang ini nih.
ya. Jadi jangan sampai terbalik. Gitu ya. Nah, kalau reaksi sel yang diminta di sini adalah, jadi kalian gabungkan reaksi di katoda dan anoda ini digabungkan. Nah, caranya gimana? Nah, dengan mencoret elektron gabung, jadi Cu plus 2, yang di sebelah kiri panah kalian tulis semuanya nih, yang pokoknya yang sebelah kiri panah aja yang nggak dicoret. Berarti Cu plus 2 berarti sama Zn kan? Kalau ruas kiri panahnya udah nggak ada, yang tersisa untuk ditulis, baru kita bikin panah. Terus yang sebelah kanan panah ada siapa? Ada Cu sama Zn2+. Kalau ketukarnya itu masih berada dalam satu ruas dengan batasan panah, nggak masalah. Misalnya gini, Pak, saya kalau nulisnya boleh nggak Zn dulu, baru Cu2+, baru panah, boleh nggak? Boleh. Asal batasan panah ini tidak, terlewati. Tapi kalau misalkan, Pak, saya gimana kalau nulisnya gini, Cu2+, terus panah, langsung Zn. Nah, itu baru nggak boleh. Jadi, boleh pindah-pindah asalkan tidak melewati panahnya. Ya, gitu ya. Ini untuk reaksi sel. Terus ada juga notasi sel dengan pola kayak gini nih. Jadi pakai garis. Jadi garis 1 sebagai batasan. Dan ini adalah reaksi oksidasi. Terus garis 2, bikin lagi yang kayak gini nih. 1 garis untuk reaksi reduksi. Nah, di bagian kirinya dari masing-masing oksidasi dan reduksi itu kalau dalam reaksi sel ada di sebelah kiri. Contoh gini maksudnya. Oksidasi kan tadi adalah yang bereaksinya itu di anoda. Di anoda kan yang di sini reaksinya itu Zn jadi Zn plus 2 tambah 2 elektron. Nah, yang sebelah kiri ini siapa nih di reaksi oksidasi ini? Zn kan? Berarti kalian tulisin Zn di sini. Terus jadi apa? Jadi Zn2+, berarti tulis di sini. Ya. Begitupun di reduksi. Tadi kan reduksinya itu di katoda. Sebelah kirinya kan Cu plus 2. Berarti tulisin di sini Cu plus 2. Sebelah kanannya Cu, berarti tulisin Cu. Ya, makanya jadinya kayak gini kan. Oke ya, jadi jangan sampai tertukar. Kita lanjutin. Ada yang namanya potensial sel standar, NO sel, tadi yang Bapak bilang kita bakal bahas ke depannya. Itu yang di di slide kedua ya, itu tentang ciri sel volta yang katanya dia itu reaksi spontan, cirinya potensial sel standarnya itu bertanda positif ya. Jadi NO sel dia punya rumus ya. Nah, rumusnya ini nih. NO sel sama dengan NO reduksi itu maksudnya ya. Dikurangi dengan NO oksidasi. Jadi red itu reduksi, oks itu oksidasi. Nah, ini ada catatan, dalam sel volta itu zat yang NO-nya lebih besar akan itu maksudnya akan bertindak sebagai katoda dan yang lebih kecil sebagai anoda. Jadi boleh disimpulkan rumus untuk NO sel dari suatu sel volta adalah NO sel sama dengan NO yang besar kurang NO yang kecil. Bisa gitu juga ya. Coba kita lihat contoh soal. Suatu sel volta disusun menggunakan elektroda Cu yang NO-nya dikasih tahu. Jadi NO-nya nanti ada dalam soal ya, nggak akan mungkin kalian hafalin. Jangankan kalian, Bapak juga belum tentu hafal. Sebagai katoda, jadi Cu-nya sebagai katoda dan Zn sebagai anoda. Nah, berarti sebenarnya dari rangkaian sel yang tadi itu Bapak tulis lagi. Nah, berapakah besar potensial sel standarnya? Masukin ke rumus ini kan. Dengan ketentuan tadi katanya Cu sebagai katoda, yaitu yang akan mengalami reduksi, dan Zn yang anoda, oksidasi nih. Tahu dari mana? Kalau dari gambar kan udah ketahuan tadi ya, dari rangkaian. Tapi kalau dari sini, kenapa bisa ditentuin bahwa Cu itu sebagai katoda? Karena Cu NO-nya lebih besar dibanding Zn, ya kan? Ini positif, ini negatif. Jelas yang positif lebih besar. Berarti Cu lebih besar, dia akan bertindak sebagai katoda atau yang akan mengalami reduksi, dan Zn sebaliknya, yaitu oksidasi. Ya. Nah, kan berarti gini, NO sel sama dengan NO reduksi kurang NO oksidasi. Nah, berarti yang reduksi yang besar. Siapa? Cu. Berarti NOCu dikurang NOZn. Tinggal masukin deh. 0,34 kurang min 0,76. Didapat positif ini ya. Positif 1,1 volt. Itu jawabannya. Jadi gampang. Jadi cuma pengurangan doang. Ya. Oke, ya. Itu. Coba dihafalin rumus ya. Contoh soalnya kayak gitu. Gampang kok. Simple aja ya. Nah, di sini ternyata ada aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kalau di awal Bapak sempat singgung bahwa sel volta itu contohnya dekat banget ya, 99% ada yang dekat dengan kita, yaitu yang ada dalam dalam HP, yaitu baterai. Ternyata nggak hanya itu, kan jenis baterai itu nggak hanya ada dalam HP, di jam dinding, di jam tangan itu kan pakai baterai. Terus apalagi ya, senter misalkan, pakai senter kan pakai baterai ya. Nah ini contoh-contohnya nih kan tuh, ini baterai biasa nih yang ada dalam jam dinding, misalnya ada dalam mobil mainan yang nyala-nyala gitulah kan pakai pakai baterai ya. Ini apa nih? Yaitu sel aki, akumulator nih, yang motor kan, motor atau mobil kan pakai akumulator, pakai aki. Ternyata dari sel volta aplikasinya. Ini namanya tuh sel sekunder kalau dikategorikan. Ini sel primer, ini sel sekunder. Jadi kalau sel sekunder tuh dia bisa dicas gitu ya. Bisa dicas dengan disetrum. Nah, gitulah. Ya, semacam itu ya. Sel sekunder, ini sel primer. Ini cuma contoh aja sih. Bapak nggak akan terlalu ini banget. Nah, ini baterai kan, baterai HP, baterai apa nih? Baterai laptop ya. Banyak jenis baterai ya. Jadi nggak hanya baterai kayak apa nih? Baterai alkalin ya. Baterai HP, baterai laptop, ada juga baterai namanya itu nikel kadmium, macam-macam ya. Oke, jadi dekat ternyata dengan kehidupan kita sehari-hari untuk aplikasi sel volta. Oke ya. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Coba dibuka-buka lagi bukunya sebagai penambah referensi. LKS, buku, internet, macam-macam, banyak banget. YouTube bisa. Ya. Kata kuncinya apa? Sel volta. Udah pasti banyak keluar tuh. Ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan untuk kesempatan sekarang. Semangat, lanjutkan belajarnya ya. Jangan lupa nanti ada kuis ya. Oke, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.